Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Ya semangat dong. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah siap pembelajaran belum? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin? Salah satu. Di situ aja nggak apa-apa. Bisa dipanggil Bu Korin. Terus gantian kalian, nama kalian siapa? Nama lengkap, terus nama panggilan. Dimulai dari yang mana? Depan apa belakang? Depan. Ayo, siapa yang pakai baju? Dia pakai kerudung juga. Namanya siapa? Nama panggilannya Dina. Oke, selanjutnya panggilannya Amanda. Selanjutnya siapa? Naza Mulida. Nama panggilannya Naza. Terus nama panggilannya Naya. Terus nama panggilannya Nah, kita selanjutnya masuk ke ice breaking dulu ya, biar semangat. Berdiri ya.
Dan itu kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Apa itu cerpen? Ada yang tahu? Cerpen? Pengertian cerpen ada yang tahu? Nah, ini kita akan membahas bab 1 dengan tema bangga menjadi anak Indonesia. Materi pembelajarannya itu menyimak cerpen anak Indonesia dan unsur inspirasi cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Pertanyaannya cerita pendek. Nah, pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan satu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Cerpen biasanya singkat dengan satu tokoh atau lebih yang ditulis dengan alur yang lebih ringkas. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ciri-ciri cerpen.
Terus yang ketiga ini jumlah tokonya sedikit. Yang keempat, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Terus yang kelima, mempunyai pesan moral atau pelajaran. Nah, ini struktur cerpen. Apa aja? Ada yang tahu? Ini strukturnya. Ya, siapa yang mau membaca? Cerpen terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, apa itu orientasi? Mengenalkan tokoh dan kemudian komunikasi masalah, mulai muncul masalah atau konflik dalam cerita. Resolusi, yaitu penyelesaian masalah diselesaikan akhir cerita. Jadi ini orientasi, ada pokoknya, terus ada tempatnya dan waktu. Terus komunikasi ini masalah, mulai muncul masalah atau konflik dalam cerita tersebut. Terus resolusi ini penyelesaian masalah yang diselesaikan akhir cerita. Terus ini unsur intrinsik cerpen. Apa itu untuk unsur intrinsik cerpen? Tunjuk tangan, angkat tangan. Angkat tangan yuk membaca. Siapa yang berani? Ayo. Siapa? Apa saya tunjuk? Apa saya tunjuk? Ayo, enggak apa-apa. Ya, yuk. Siapa namanya? Amanda. Ya, yuk, Amanda bisa dibaca. Interaksi adalah bagian-bagian membentuk cerita dari dalam unsur-unsurnya adalah satu tokoh dan penokohan. Tokoh, orang atau karakter dalam cerita. Penokohan sifat atau watak tokoh seperti menjadi sombong, pemberani, dan lain-lain. Nah, dari unsur intrinsik itu yang pertama, bagian pertama itu ada tokoh dan penokohan. Terus tokoh itu adalah orang atau karakter dalam cerita tersebut. Kemudian penokohan itu adalah sifat atau watak tokoh seperti baik hati, sombong, pemberani, dan lain-lain. Paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua, ayo siapa yang mau membaca? Ya, yang siapa? Nah ya, ini siapa? Dinai dari Dinai. Yang kedua ini. Jadi selanjutnya ini latar atau setting. Itu yang pertama ada tempat di mana cerita tersebut terjadi. Misalnya ini kayak di sekolah atau di rumah gitu ya. Terus yang waktu kapan cerita terjadi, ini misalnya di pagi hari, malam hari, atau kayak zaman dulu, cerita zaman dulu gitu.
Kemudian suasana, yaitu perasaan atau suasana dalam cerita tersebut. Misalnya di dalam cerita tersebut menceritakan seorang yang senang, bahagia, atau gembira gitu. Kemudian yang ketiga yuk Naya ya. Yang ketiga itu ada alur atau plot, yaitu urutan kejadian dalam cerita. Kemudian ada alur maju, cerita dari awal ke akhir, dan ada alur mundur, cerita dimulai dari akhir lalu kembali ke awal. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Lanjut ya. Nah ini yang keempat, kayak siapa? Ya enggak apa-apa. Baik, selanjutnya ini ada tema, yaitu ide pokok atau pesan utama dari cerita. Contoh tema itu tentang persahabatan, terus kejujuran, keberanian, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir amanat. Siapa namanya? Yang aja ya. Kelihatan nggak? Yang terakhir ini ada amanat, yaitu pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, ini ada contoh cerpen yang terdapat unsur impresifnya. Judulnya itu Sahabat Baru. Terus di hari pertama sekolah, Rina merasa canggung karena belum punya teman. Saat istirahat, ia duduk sendiri. Tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Dani menghampirinya dan mengajak bermain. Sejak itu mereka menjadi sahabat. Nah ini unsur impresifnya, tokohnya adalah Rina dan Dani. Kemudian latar belakangnya di sekolah, mulai pertama sekolah. Ini termasuk latarnya. Kemudian alurnya temanya amanatnya jangan takut untuk berkenalan dan berteman. Nah jadi itu amanatnya itu yang terkandung dalam cerita ini. Amanatnya itu jangan takut untuk berkenalan dan berteman. Nah ini ada contoh cerpen lagi.
Kelihatan nggak? Ya, tulisannya nggak. Karakter dan kemampuan baiknya. Ini contohnya itu saya seperti burung elang. Nah itu apa? Kalian menebak ya apa ini? Kalian akan menebak karakter dan kemampuan yang diwakili oleh benda atau hewan tersebut. Misalnya itu kayak gini. Kamu seperti burung elang karena makannya tajam. Terus ada kamu seperti burung elang karena kamu memiliki pengamat yang baik. Kayak perumpamaan gitu. Terus ini juga selanjutnya ini kalian nanti menyimak ya aku anak Indonesia cerpen anak Indonesia. Nah dan ini saya berarti siapa kembali ke posisi awal ya. Dia biasa sini. Ya kami maju dikit ya. Terus ini satu orang berdua ya apa itu fokus ya. Saya bacakan ya, kalian simak ya. Saya bacakan ya, kalian yang menyimak ya. Ini cerpen judulnya Aku Anak Indonesia. Terus Benda melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang. Tempatnya ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya menawari Dana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Dana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah.
Mereka pasti senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tanda ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN baru hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati sekolah, bel berdentang, semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang kelas 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk ke Pertiwi, guru kelas 6 menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk, ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengarkan bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyerahkan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tokoh suaranya lebih keras lagi biar semuanya bisa mendengar, kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana. Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota Indonesia karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjula membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, dia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya Hana. Hana lega kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asal dari mana? Oh iya, namaku Arjuna, bisa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung. Bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna? Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar. Sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana, misalnya yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda.
Yang jelas Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia. Sambil Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin, orang tuaku Jawa, aku tetap anak Indonesia. Sahut Agni gadis berkacamata yang duduk paling depan. Hana benar, aku lahir di Berlin, orang tuaku Jawa, aku tetap anak Indonesia. Sahut Agni gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia. Lanjut Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu, kata Melody dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menjerit. Dia merasa belum mahir dengan berbahasa Indonesia. Di sekolah namanya bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkannya hatinya. Jangan khawatir, dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersinggung. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa. Timbal Juna seketika teriakanku kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjuk ke jendela. Tentu semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala buta yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang pusatnya dipasang tinggi khas arsitektur gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana yang rambutnya sudah habis terbunuh. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru, kata Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cendera mata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen, wagasi, dan sisir sugi, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai pembimbing kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata,
Jangan sampai lupa, namaku Juna. Terus, nah dari cerpen cerita ini ada yang kalian mau tanyakan? Sudah paham, jelas? Tidak ada yang ingin bertanya? Selanjutnya nanti kalian maju ke depan ya, menjawab pertanyaan ini dari cerpen ini. Nah, yang ini soalnya, kemudian yang ini jawabannya. Kalian milih, misal ini nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, nanti jawabannya kan di sini, kalian milih di sini apa? Terus nanti kalian apa ini namanya? Tarik pakai spidol. Paham? Soal pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut, dalam cerita cerpen ini? Tokoh utamanya siapa? Yang ada yang bisa? Ayo maju. Yang mana? Baca, terus soalnya terus jawabannya sama. Mengajar ke pengetahuan. Nah, iya kelas. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawabannya benar ya. Jadi tokoh utama dalam cerita ini Hana ini ya. Kemudian soal yang kedua, apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Hana ini dalam cerita ini? Siapa yang bisa maju? Memilih jawabannya di sini. Ayo maju yuk. Coba. Ayo. Yang mana? Ya, maju. Siapa? Gimana? Ayo. Enggak apa-apa, yang apa yang dikhawatirkan oleh ya sebenarnya banyak khawatir untuk dapat diterima benar ya. Dalam cerpen cerita ini tuh Hana khawatir kalau tidak dapat diterima teman-teman darinya di sekolah. Kemudian yang soal nomor 3, apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Apakah ini tokoh utama Hana ini terbukti? Apa ini namanya? Terbukti kekhawatirannya apa enggak? Itu. Ada yang bisa menjawab? Nomor 3, siapa
materi itu. Yuk, ayo, iya, yuk, maju yuk, gantian yuk. Ini jawabannya ada di sini, di sebelah sini. Kalian pegang ini. Iya. Iya yuk maju. Iya yuk maju. Ya kan Naya ya. Dua ini. Iya. Bisa dibaca soal misalnya. Nomor soal nomor 3 jawabannya benar. Apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Kekhawatiran Diana tidak terbukti karena teman-teman dari Diana terbuka berkenalan dengannya dan senang membantunya dalam menyelesaikan diri di sekolah barunya. Ya, kemudian yang soal nomor 4. Pada awal cerita, Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Ya, siapa namanya? Diambil yuk. Jawabannya ya. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Setuju, anak-anak Indonesia bersifat terbuka, pengetahuan dan sikap membantu. Benar ya jawaban dari Andun ya. Nomor 4. Pada awal cerita Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Jadi setuju ya, karena anak-anak Indonesia bersifat terbuka, berkawan dan senang membantu. Jadi jawabannya ya. Kemudian soal yang terakhir nomor 5. Apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid dari di kelasmu? Ayo maju. Siapa? Naza. Ayo Naza. Apa jawabannya? Bisa dibaca? Benar ya jawaban dari Naja soal nomor 5.
Jawabannya itu, kalau ada murid baru di kelas saya akan berkenalan dengannya dan menawarkan bantuan supaya dia tidak merasa sungkan di sekolah daringnya. Jadi ini semua jawabannya sudah benar, berarti kalian semua sudah paham ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait cerpen ini? Ada jawaban semua ya? Sudah jelas? Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi aja ya. Oke. Ini ekspresinya kalian ikut nyanyi ya? Aku ekspresinya tentang unsur prinsip hati yang tidak kalian pelajari. Nah ini ekspresinya itu yang unsur intrinsik tadi ya. Agar kalian lebih jelas dan lebih hafal mengingatnya tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, di sini penampilannya seperti lagu 1 ditambah unsur intrinsik karya sastra. Dengan waktu, mari kita menyanyikan lagu SPK-nya yang judulnya unsur intrinsik karya sastra. Nah, di sini penampilannya seperti lagu 1 ditambah 1. Saya ayo teman-teman, ingat cerita. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, tentang sudut pandang dan tentang pesan moral. Dan juga dapat melatih siswa untuk selalu ingat dengan materi inspirasi karya sastra. Sekali lagi ya. Sekali lagi yang semangat yuk. Ayo teman-teman, ingat cerita. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kesisut pandang, keenam pesan moral. Mungkin ya speaking dari saya hari ini, besok kita akan belajar speaking lagi. Oke? Nah, tadi ada apa aja yuk? Ada unsur intrinsik. Ada apa aja? Yang pertama, tokoh, penokohan, latar, terus alur, terus apa? Pesan moral. Terus selanjutnya berdiri ya, biar semangat SPK.
Selanjutnya saya akan menayangkan cerpen dongeng. Kalian mau memilih yang kisah apa ini? Mau yang kisah kambing dan merah, apa buaya kecil dan bayi kecil, apa asal usul rumah hidup, apa kisah pura-pura sombong? Yang mana? Kura-kura sombong. Pendidikan. Di sebuah danau, kita seekor kura-kura yang senang sekali memandangi laut yang luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit ini. Ada yang bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini, hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Kemudian ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei, Bupati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impian. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menjulurnya. Tapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau mendekat-dekatnya. Karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga.
menuju batangka di bumi. Sepasang burung merpati itu pun memegang kain di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Pura-pura lain yang melihat dari bawah mendecak kagum dan berteriak kepadanya. Pura-pura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas kegiatan tersebut dengan sombong. Pura-pura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika dia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil pura-pura pun terjatuh ke tanah. Untungnya, pura-pura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Dia berpisah karena telah meninggalkan apa yang sudah dia miliki dan tidak mengikuti pesan dari si pasang burung merpati tersebut karena bisa korbannya. Salam. Kura-kura tersenyum. Nah, dari cerpen pura-pura yang sombong ini ada unsur prinsipnya ya. Kalian tahu ya unsur prinsipnya apa aja yang terdapat di cerpen dari pura-pura yang sombong ini? Tokohnya tokohnya ada siapa aja? Pura-pura, terus burung merpati, terus angsa. Berarti temanya apa yang terdapat di cerpen ini? Ya, temanya kesombongan pura-pura. Terus latarnya gimana? Latar ini tempatnya di pinggir danau. Terus waktunya di siang hari. Oke. Terus suasananya gimana? Awalnya damai, sejuk, lalu tegang saat pura-pura terbang dan jatuh. Terus berarti alurnya ini apa? Terus kehidupan dunianya berarti pura-pura ada dia dan mereka. Terus amangannya apa aja yang terdapat di ini cerpen jenis pura-pura sombong ini ya, tulis sombong. Baik. Terus apa lagi?
Jadi amanatnya itu atau pesan moral yang terdapat di terkandung pura-pura sombong ini itu jangan sombong dan dengarkan nasihat orang lain. Kesombongan bisa mencelakakan diri sendiri. Jadi kita itu tidak boleh sombong dan harus mendengarkan nasihat orang lain. Terus ada lagi ya yang mana? Ya, ini asal usul rumah siput. Ya, apa yang ini? Ini yang ini. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Disimak ya, disimak, diberikan, didengarkan. Ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Budaya kecil yang baik hati. Gemercik air yang jernih mengalir dengan tenang di sungai hutan gelap pagi itu. Sayup-sayup terdengar suara dengkuran. Dengkuran itu berasal dari para buaya yang sedang istirahat di dekat sungai Bona. Para buaya itu berbadan besar dan terlihat menakutkan. Lihat saja pada giginya yang licin dan kulit kacang itu. Para buaya itu membuat hewan lain takut berjalan di dekat sungai. Sebaiknya kita jangan bermain di sana, Toy. Kamu benar. Benar, Sally, ikan salmon yang besar itu dimangsa oleh mereka beberapa hari yang lalu. Bukan hanya si Sally, Koko, si ayam juga menjadi korban mereka. Benarkah? Lama-kelamaan para buaya itu pasti menguasai seluruh sungai. Gimana nih? Aku jadi takut nih. Yuk kita pergi sebelum dimangsa oleh mereka. Iya, semua buaya itu sama. Mereka sungguh buas dan menakutkan. Tak jauh dari tempat para buaya berkumpul, alias sungai mulai berbagi menjadi cabang-cabang kecil. Dan di salah satu ada seekor buaya yang sedang bermain. Buaya itu terlihat berbeda. Dia lebih suka bermain sebenarnya. Terlihat dari kecil diperlukan buaya. Oh, ikan kecil. Namanya adalah Kroko. Tenanglah ikan, aku tidak akan memakanmu. Aku hanya ingin membebaskanmu dari batu sungai yang menjepitmu itu. Nah, sekarang berenanglah dengan bebas. Koko, buaya penyedihnya tak punya tempat. Kenapa kau lepaskan ikan kecil yang kau tangkap? Jika kau terus saja melepas mangsamu, kau tidak akan tambah besar. Jika kau ingin punya teman buaya, carilah mangsa sebanyak-banyaknya untuk membuktikan dirimu itu kuat. Tapi aku tidak suka makan ikan. Aku hanya membantunya keluar dari batu. Hei, dengar ya bro, kau itu buaya. Sudah sepatutnya kau memangsa hewan lain. Jika begini terus, kau tidak akan punya teman. Bagiku, serangga-serangga kecil sudah cukup. Kasihan hewan-hewan lain jika disakiti. Nah, serasa saudara. Teruslah menjadi buaya kecil yang punya teman. Suatu pagi, kota kambing kecil berjalan-jalan di hutan Bona. Sepertinya aku masuk ke dalam jalan. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Aku akan dari sini jika sini dulu saja yang benar. Aku mau sekali. Kota pun segera
sayup-sayup, ia mendengar suara gemericik air. Iya semuanya, airnya bersih sekali. Wah, dahsyat. Air di tengah gunung yang berbeda ya. Namun, kota tidak tahu bahwa sungai itu tempat tinggal para buaya. Dan dari semak-semak, sepasang mata menatapnya dengan tajam. Hei Tommy, ada mangsa bagus hari ini. Seekor kambing kecil. Mari bekerja sama untuk menangkapnya. Saat Jaju dan Brody sibuk berdua, Kroko mendengar rencana mereka. Kawan, kambing kecil itu akan dimangsa Brody dan Jody. Aku harus menolongnya dan memberitahu kambing kecil. Tapi bagaimana ya? Brody dan Jordan sudah siap-siap untuk memaksa kota. Mereka berangkat ke suara. Mohon, marilah. Hai, bukannya kamu yang gue yang kecil. Tiba-tiba, ekor kota digigit oleh Kroko. Jordan menjerit kesakitan. Kroko pun lari karena gigitan Kroko. Sabar lari juga. Kau baru masa kita akan dialahkan kau. Syukurlah ia berhasil lari. Selamatlah dia. Kau bilang, jadi kau sengaja menggigit ekornya supaya lari. Tadinya aku mau memuji, tapi ternyata kau bermaksud menyelamatkannya. Kamu buat masa kami kabur. Tunggu dulu teman-teman. Tidak ada ampun untukmu. Kamu orang utang. Wayanglah. Brody dan Jordan melanjutkan. Mereka dua supaya jatuh. Maafkan aku teman-teman. Kapan kamu akan belajar menjadi buaya sejati? Ayo lawan. Dia memang tidak bisa dikalahkan. Aku memang payah. Aku tidak pantas menjadi buaya. Jangan menangis, Kroko. Aku lihat apa yang kau lakukan tadi. Kau sungguh berani dan baik hati ternyata. Berani apanya? Aku hanya bisa menakut-nakuti saja. Tapi kau berhasil menyelamatkan kambing itu. Tapi kamu kan buaya. Mengapa kamu malah menyelamatkannya? Aku hanya tidak tega saja. Kambing itu masih terlalu kecil. Ternyata tidak semua buaya jahat. Ada kamu yang baik hati. Tapi sebagai gantinya, aku jadi tidak punya teman. Tenang saja. Apa kamu mau berteman denganku? Akan kukenalkan pada teman-teman yang lain. Benarkah? Kamu mau menjadi temanku? Tentu saja. Ayo aku kenalkan pada yang lainnya. Begitulah, meskipun Kroko tidak mempunyai elemen buaya, Kroko mempunyai teman-teman lainnya yang tidak berarti. Sejak saat itu, Kroko bertugas sebagai guru bagi hewan lain dari serangan buaya. Pesan dari cerita ini adalah, janganlah takut apabila kita telah berbuat benar. Pesan dari cerita ini adalah, sejak saat itu, Kroko Nah, ini udah selesai. Terus yang terdapat unsur intrinsik dari cerpen dongeng apa ini buaya kecil yang baik hati ini apa aja? Tokohnya siapa aja? Ada buaya, terus kelinci, tupai, terus ayam, sama kambing. Apa? Iya, tadi ada kambing juga, terus ada ikan, terus ada burung juga ya. Biasanya. Terus ini apa? Tema yang terdapat dari cerpen ini berarti kebaikan hati dan tidak
menilai dari penampilan. Kemudian latar tempatnya di pinggir, ya di pinggir sungai, terus di pinggir hutan juga ya. Terus waktunya, waktu yang terdapat siang, ya siang hari. Terus suasananya berarti awalnya cemas dan takut, kemudian berubah menjadi senang dan bahagia. Kemudian alurnya berarti maju. Terus ini ya pesan moralnya atau amanat. Nah, ini pesan Dari cerita ini adalah janganlah takut apabila kita melakukan benar, meskipun pihak lain membenci kita karena berbuat suatu kebenaran. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. udah paham dari semua materi ini? Ya, ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Berarti udah jelas, paham ya? Kemudian ini ada latihan soal yang terakhir, pilihan gender. Nanti kalian mengisi di sini ya, disilang misal ini nomor 1 ini, terus jawabannya apa gitu disilang, nanti nulis maju di papan tulis gitu ya. Nanti itu ditulisi nama dan kelas ya. Dikerjakan ya, dibaca, dikerjakan. Nanti kalau udah selesai, siapa yang bisa menjawab maju ke depan nulis di papan tulis. Kelas 6. Iya.
Ya udah nomor 1 yuk dibaca masih ke depan. Nanti kalian nulis jawabannya misal nomor 1A gitu aja ya. Nomor 1, sikap yang menunjukkan rasa bangga menjadi anak Indonesia adalah jawabannya ditulis apa nomor 1 jawabannya B. Ya B. Benar ya. Nomor 1 jawabannya B. Sikap yang menunjukkan rasa bangga menjadi anak Indonesia adalah jawabannya B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, benar. Terus nomor 2. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah apa? A. Iya, A. Baik, salah satu bentuk cinta tanah air adalah A. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Benar ya? Kemudian nomor 3 yuk, maju. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya merupakan dari ayo. Nomor 3, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya merupakan wujud dari yaitu persatuan dan kesatuan. Kemudian nomor 4 yuk. Nomor 4 soalnya upacara bendera setiap hari Senin di sekolah bertujuan untuk D. Yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme. Oke, benar ya. Terus nomor 5. Nomor 5, contoh kegiatan yang mencerminkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia adalah B. Jawabannya mengikuti lomba tari tradisional. Benar ya. Terus nomor 6 yuk. Salah satu cara mengenai budaya Indonesia adalah dengan apa? A. Melestarikan tari dan lagu daerah. B. Mempelajari budaya luar negeri sebanyak mungkin. Menyebarkan budaya asing ke teman-teman. B. Menghindari semua bentuk budaya. Jawabannya A. Benar. Melestarikan tari dan lagu daerah. Nomor 7, bahasa persatuan bahasa Indonesia adalah A. Bahasa Inggris, B. Bahasa Arab, C. Bahasa Indonesia, D. Bahasa daerah. Bahasa B. Jawabannya C. Bahasa Indonesia. Nomor 8 yuk. Sikap yang tidak mencerminkan kebanggaan sebagai anak Indonesia adalah A. Membeli produk lokal, B. menghindari suku dan budaya lain, C. Bangga memakai batik, D. mengikuti lomba tradisional. Ayo, apa jawabannya? B. Ke-8, B. menghindari suku dan budaya lain. Oke, selanjutnya yuk, nomor 9. Contoh sikap menghargai jasa pahlawan adalah A. Bermain saat upacara bendera, B. menonton film perang luar negeri, C. melupakan sejarah perjuangan, D. memperingati dari kemerdekaan dengan semangat. Oke, nomor 9 jawabannya berarti B, yang memperingati dari kemerdekaan dengan semangat. Selanjutnya yuk, terakhir nomor 10. Lambang negara Indonesia adalah
A. Garuda Pancasila. B. Harimau. C. Merpati Putih. D. Banteng Merah. Jawabannya A. Garuda Pancasila. Oke, benar ya. Jadi kalian udah paham semua ya, udah mengerti ya. Baik, dikumpulkan ya jawabannya ya. Baik, dari materi ini apa ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Berarti udah paham semua, udah jelas. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia yang bab 1 dengan tema bangga menjadi anak Indonesia, yaitu dengan materi pembelajaran menyimak cerpen Aku Anak Indonesia dan unsur intrinsik cerpen. Udah jelas dan udah paham ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin salah satu pemimpin berdoa ya? Iya, nggak apa-apa, yuk langit tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, dan semangat belajarnya, semangat sekolahnya.